semuanya, nama saya Margareta Sarah Victoria, NIM 062, dari Prodi Sistem Informasi 2019B. Di video kali ini kita akan membahas tentang FTP dan mail server. Selamat mendengarkan. FTP server. FTP itu sendiri merupakan singkatan dari File Transfer Protocol, yang merupakan internet service dirancang untuk membuat sambungan ke server internet tertentu atau komputer, sehingga user dapat mengirimkan file ke komputer atau mengirimkan file ke server. FTP saat ini banyak digunakan untuk melakukan pertukaran data, karena lebih mudah daripada menggunakan perangkat kabel atau fisik. Berikut perintah dasar FTP. Yang pertama adalah koneksi ke FTP server dari PC klien dengan FTP lalu alamat FTP server. Selanjutnya melihat direktori server dengan perintah dir dan mengupload file dari PC klien ke server menggunakan put. Mendownload file dari server ke PC klien dengan get lalu nama file. Dan jika keluar dari koneksi FTP server itu menggunakan perintah quit. Selanjutnya di percobaan, yang pertama skenario, di mana percobaan ini kita akan mensimulasikan yang dapat diakses oleh PC klien. Dan skemanya seperti sebelumnya, menggunakan simulasi subnetting, routing dynamic RIP, dan jaringan DHCP di atas jaringan wireless dengan skema sebagai berikut. Di sini kita akan memfokuskan di FTP servernya. Jadi langkah pertama yaitu buat skema jaringan seperti gambar di atas dan pastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama jaringan dari PC1, PC4, laptop, smartphone dapat tersambung dengan file server 43.43.2. Di sini coba dengan menggunakan perintah ping dan alamat servernya yaitu 43.43.2. Nah, di sini berhasil tersambung terhadap FTP servernya. Kita coba di PC4 ping. Nah, ini juga tersambung, lalu di laptop itu ping tersambung dan yang terakhir smartphone. Nah, baik, ini udah tersambung juga. Selanjutnya kita ke step yang kedua, yaitu nyalakan service FTP, putar FTP server, kemudian buat user dengan coba, lalu password sama dengan coba, dengan akses full seperti tampilan berikut. Nah ya, tampilannya seperti ini. Selanjutnya kita buka FTP server, di service lalu FTP, kita on kan servicenya, kita coba username coba dan password coba. Di sini kita akan nyalakan aksesnya, write, read, delete, rename, and miss. Lalu kita add. Nah, selesai. Selanjutnya kita ke step yang ketiga, yaitu pada PC1 kita buat sebuah file dengan nama pesan pc1.txt dengan isi seperti gambar berikut. Di PC1 text editor, ini pesan dari PC1. Kita save-nya dengan nama sesuai dengan modul, yaitu pesan PC1.
Kita lanjutkan ke step yang berikutnya. Kita cek bahwa file tersebut sudah tersimpan di PC1 dengan menjalankan perintah dir pada command prompt. Di PC1. Nah, di sini udah terlihat bahwa sudah tersimpan pesannya. Ke step yang kelima. Ini buat koneksi ke FTP server dengan memasukkan username dan password yang telah kita buat sebelumnya, lalu upload file pesan pc1.txt ke server menggunakan perintah put pesan pc1.txt seperti ini. Di sini kita ke pc1, desktop, lalu command prompt. Kita ketikkan FTP dan alamat file servernya yaitu 43.43.2. Username-nya coba, passwordnya. Oke. Setelah nyala kita masukkan perintah put pesan pc1.txt. Nah ini ya, bisa terlihat bahwa berhasil ditransfer dengan 19 bytes. Selanjutnya lalu kita pastikan file sudah terupload dengan menjalankan perintah dir pada koneksi FTP tersebut. Kita ketikkan dir. Oke, nah di sini kita lihat bahwa pesannya tersimpan. Di dir yang keenam, yaitu pada laptop kita buat koneksi seperti pada langkah poin 5, lalu kita coba download file pesan pc1.txt yang sudah terupload sebelumnya ke laptop kita. Kalau kita ke laptop, command prompt, kita ketikkan FTP dan email file servernya 43.43. Username-nya coba. Oke, kita ulangi karena ada kesalahan, yaitu FTP 43.43. Oke, sudah. Ini kita tekan directory servernya. Di sini ada ya pesannya. Lalu kita download dengan perintah get pesan pc1.txt. Oke, sudah terdownload. Kita ke step yang selanjutnya, yaitu file yang sudah terdownload di laptop kita coba buka dengan aplikasi text editor pada laptop. Setelah ini kita buka di text editor pada laptop, file, open. Nah, ini bisa kita lihat pesannya sudah terdownload di laptop. Nah, seperti itu praktikum dari FTP. Pembahasan selanjutnya yaitu mail server, yakni sebuah server atau layanan internet berbasis cloud computing yang digunakan untuk mengirim dan menerima email dalam satu jaringan server mail yang sama. Dan mail server ini dapat mengumpulkan, mengolah, dan mengirim data-data serta informasi dalam bentuk email atau surat elektronik, baik menggunakan domain email khusus maupun domain email tersendiri. Dan mail server ini menggunakan dasar layanan client server, di mana klien dapat mengakses server email melalui aplikasi.
Selanjutnya yaitu fungsi mail server, di mana sebagai pengatur atau penerima dan penyalur respon atas email yang masuk. Tak hanya itu, fungsi utama dari program ini adalah sebagai aplikasi yang digunakan untuk menginstal email. Oleh karena itu, aplikasi ini sangat penting karena akan mengatur jalannya email dan merespons setiap email yang masuk. Selanjutnya yaitu protokol email, ada 3, yaitu SMTP, POP3, dan IMAP. Pengertian secara garis besarnya yaitu SMTP untuk menampung data serta mengirim email ke email lain yang dituju. Sedangkan POP3 dan IMAP menerima atau mendownload email. Tapi IMAP ini biasanya menggunakan via web. Kalau kita ke percobaan praktikum mail server, yang pertama skenario. Dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan mail server yang digabungkan dengan DNS server. Skemanya seperti yang sebelumnya. Lalu langkah percobaan, di mana skema jaringan seperti di atas dibuat dan pastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama jaringan dari PC1, PC4, laptop, dan smartphone dapat tersambung dengan DNS server dan mail server. PC1, nah sebelum itu kita quit dulu dari FTP tadi. Lalu kita coba ping ke mail server yaitu 43.43.4. Nah, di sini tersambung ke PC4. Sambung juga di laptop. Tersambung dan di terakhir itu smartphone. Oke, baik. Nanti kita ke step yang kedua, di mana tambahkan entry DNS mailku.com pada DNS server seperti gambar berikut. Di sini nah, bisa dilihat di sini udah terisi mailku.com dengan tipe A record. Step selanjutnya yaitu pada PC1 dan laptop jalankan perintah nslookup seperti berikut. Pada PC1 dan laptop.
Bisa dilihat berada di server 43.43.43.4. Sama halnya kita coba di laptop. Confirm ns lookup mail2.com. Nah, sama. Step selanjutnya yaitu pada mail server kita aktifkan server email dan buat 2 akun email untuk pengguna seperti gambar berikut. Di sini di mail server, service lalu email, lalu kita masukkan emailnya itu user 1 dan passwordnya user 1 dan user 2. Dan kan SMTP dan POP3. Step yang berikutnya itu pada PC 1 kita configure aplikasi mail client dan coba mengirim email dari user atau PC 1 ke user 2 atau laptop. Di sini di PC 1 kita ke Cisco, lalu email, kita configure email dulu seperti ini, yaitu username user 1, email addressnya user 1 user1@mailku.com, incoming mail servernya mailku.com, outgoingnya juga mailku.com. Yang incoming ini merupakan POP3, sedangkan yang outgoing ini SMTP. Selanjutnya username dan password user 1, lalu kita save. Habis itu kita kirim email dengan compose email ke user 2 @mailku.com. Subjeknya ini tes dari user 1. Pesannya ini pesan dari PC 1. Nah, kita send. Nah, di sini bisa terlihat kalau pesannya sudah terkirim. Selanjutnya kita ke step yang selanjutnya. Lalu kita configure aplikasi mail client pada laptop dan coba klik tombol receive seperti pada gambar berikut. Nah, di laptop, email, kita hapus dulu. Ini kita configure emailnya yaitu yourname user2, email addressnya user2@mailcall.com. Seperti ini, lalu kita save. Nah, kita coba receive. Nah, ini pesannya sudah terkirim dari user 1 atau PC 1. Nah, ini pesannya. Ya, kita akan membalas pesan tersebut dengan cara kita reply. Kita bikin pesannya terima kasih. Pesan sudah diterima. Kita send. Nah, pesan kita udah atau balasan kita sudah terkirim ke user 1. Ini kita cek di user 1 apakah sudah terbalas atau belum. Kita receive. Nah, bisa dilihat balasannya sudah diterima oleh PC 1.
Nah, seperti itu praktikum menggunakan Cisco Packet Tracer mengenai mail server. Sekian penjelasan dan juga praktikum menggunakan Cisco Packet Tracer mengenai FTP dan mail server. Terima kasih.